Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, Widya Pradipta masih di sini menemani Anda pendengar di bincang spesial kita hari ini ya. Kita akan berbincang dengan BPS Kota Yogyakarta ya pendengar ya, atau Badan Pusat Statistik yang sekarang ini sedang melakukan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek 2022. Ini istilah baru yang kayaknya kita baru dengar gitu ya pendengar ya. Kita nanti akan tanyakan langsung kira-kira meliputi data apa saja, kemudian seberapa penting registrasi sosial ekonomi ini. Kita akan tahu jawabannya karena sudah ada Ibu Mainil Asni, maaf ya Ibu ya, SEME, selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Harus baik. terus semangat. Yes, betul banget. Jadi nanti akan banyak pertanyaan juga yang akan Ibu Mainil jawab ya. Oke. Karena pendengar kita sudah banyak yang memberikan pertanyaan. Tapi Widya masih mengajak Anda yang ingin ikutan bergabung, menanyakan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang saat ini masih jadi pertanyaan. Nah, nanti bisa dijawab oleh Ibu ya. Siap. Bisa langsung gabung di WhatsApp di 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar di Instagram kami @starjogjafm. Ibu, tema kali ini itu adalah Reksosek atau registrasi sosial ekonomi, satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya apa itu registrasi sosial ekonomi Bu? Ini karena baru ya, biasanya kita taunya sensus penduduk gitu Bu. Tapi ini ada istilah baru yang kayaknya kita harus benar-benar tahu Bu. Kenapa ini? Ada apa? Waduh. Iya. Oke, Mbak Widya. Jadi selama ini kita hanya tahu sensus ya Mbak ya. Ada sensus penduduk, sensus pertanian, atau sensus ekonomi. Itulah yang biasa ada yang dilakukan oleh BPS gitu. Nah ini tiba-tiba ujuk-ujuk ada judulnya registrasi sosial ekonomi. Betul. Ya. Padahal ini juga sensus sebenarnya. Tapi sensus yang memang ini khusus. Ini khusus permintaan dari Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi, ketika melihat perkembangan akhir-akhir ini kemiskinan yang semakin banyak ya. Apalagi memang beliau menginginkan percepatan pengurangan kemiskinan itu sendiri. Ya terutama ini kemiskinan ekstrim judulnya ya. Jadi beliau menginginkan ini cepat dientaskan sehingga perlu satu data yang benar-benar bisa mengambil data-data ini yang akan diambil untuk nanti pengentasan kemiskinannya. Salah satunya. Tapi dengan perkembangan terakhir kemarin kita pandemi, pandemi ini kan sebenarnya banyak orang yang punya usaha juga agak goyang gitu ya, terdampak. Dan ini juga ketika akan ngambil kebijakan, ini beberapa datanya belum ada gitu, karena biasanya dulu BPS pernah mendata itu hanya untuk penduduk miskin, 40% penduduk menengah ke bawah, karena itu kan yang biasanya perlu perlindungan sosial gitu. Nah tapi ketika pandemi ini bahkan orang yang tadinya menengah agak ke atas gitu, ini terdampak dan perlu juga dibantu dengan pemberdayaan ekonominya. Nah ini yang data itu kan belum ada. Nah itu kenapa ini dirasa sangat penting kita adakan gitu oleh beliau. Salah satu tujuannya untuk itu ya Bu. Betul. Ya, memetakan data kemiskinan terupdate istilahnya gitu ya Bu ya. Salah satunya itu. Kemudian dilaksanakannya dari kapan sampai kapan Bu? Karena beberapa wilayah kayaknya sudah didatangi oleh petugas ini Bu ya. Betul. Ya jadi secara jadwal ini kita sudah di lapangan nih sebenarnya. Jadi petugas-petugas kita, teman-teman kita ini sudah mulai ke lapangan dari tanggal 15 Oktober kemarin sampai nanti tanggal 14 November. Jadi 1 bulan. Jadi kalau kondisi sekarang ya sudah 10 hari lebih lah ya, sudah hampir 2 minggu gitu. Jadi sudah ada petugas yang tentu saja menggunakan atribut nantinya ya Bu ya, biar kita juga yang nemuin ini benar atau enggak dari BPS. Kadang kita juga agak-agak parno ya Bu ya, agak-agak khawatir ini benar atau enggak gitu. Iya, jadi untuk atribut mungkin ini tidak selengkap ketika sensus penduduk. Kalau ketika sensus penduduk teman-teman petugas dilengkapi ada rompi, topi gitu ya. Nah untuk yang ini teman-teman hanya dibekali surat tugas dan ID card. Ada ID cardnya gitu. Kenapa beda? Karena memang ini mendadak gitu ya, mendesak gitu, sehingga
kita tidak mengadakan yang ini gitu. Waktunya tidak memungkinkan juga gitu ya. Yang terpenting adalah ada ID itu tadi ID ya. ada Tanda pengenal yang bisa Anda baca juga, Anda lihat ya pendengar Star FM, jadi nggak perlu khawatir bahwa itu palsu. Mereka dilengkapi surat petugas. Nah, ada surat tugasnya juga. Dan itu juga ada tanda tangan dari Pak RT karena teman-teman ini sebelum dari rumah ke rumah harus ke Pak RT dulu, lingkungan setempat gitu. Dan sebelum Pak RT sebenarnya kita di level atas sudah ke Pak Wali Kota, Bupati, kemudian sudah ke Mantri Pamongpraja juga, sudah ke Lurah juga gitu. Nah ini sudah berjenjang gitu. Dan untuk petugasnya sendiri ini sudah ke Pak RT. Gitu. Pasti ke Pak RT. Pasti ke Pak RT. Sudah izin ke perangkat desa setempat begitu. Jadi aman ya pendengar ya. Kalau di kota Yogyakarta sendiri ini Bu Mainil, wilayah yang didata ini mana saja ya Bu ya? Untuk wilayah ini semua ya? 100%. Jadi mau dimanapun, mau di pinggir rel kereta sekalipun, ini tetap kita data. Dari mulai rumah bertingkat, apartemen barangkali, atau rusunawa dan lain-lain. Nah ini kita data sampai yang di pinggir rel, saya katakan hanya rumah mungkin seadanya gitu. Nah ini kita data semua. Semua akan terdata tanpa terkecuali ya pendengar. Betul, tanpa kecuali. Baik, berarti kan ini pasti memerlukan petugas yang cukup banyak ya Bu ya. Kira-kira berapa jumlah petugas per wilayahnya ini Bu? Mungkin bisa digambarkan ke kita juga gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk kota Jogja ini petugas kita itu 652 orang. Ini berjenjang ini. Mulai dari ada pengawasnya, ada koordinator, dan ada petugas yang memang door to door-nya gitu. Jadi 652 sudah kita latih kemarin dan sudah kita persiapkan semuanya dan sudah mulai ke lapangan. Jadi kita tinggal tunggu ya Bu. Silakan. Karena door to door. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan untuk nantinya akan ada data melalui online? Ada nggak sih Bu? Enggak ya, untuk yang ini kita pendataannya seperti tradisional kembali. Jadi ketika sensus penduduk kemarin mungkin kita sudah mulai mencoba ya dengan yang namanya KEPI. Jadi dengan menggunakan gadget petugas. Nah, itu kan karena pertanyaannya relatif sedikit ya. Jadi masih memungkinkan. Nah, untuk yang registrasi sosial ekonomi ini pertanyaannya memang cukup lengkap. Jadi karena cukup lengkap, ini justru dikhawatirkan terjadi nanti malah kesulitan ya, malah mempersulit. Tafsir juga gitu ya Bu ya. Berarti kita tunggu saja. Petugasnya nanti akan datang ke rumah Anda ya pendengar Star FM. Jadi kita tinggal menjawab aja pertanyaannya. Nah, kira-kira data yang akan diambil atau yang diutarakan ke para petugas itu meliputi apa saja sih Bu? Kan kadang kita juga data apa ya? Jangan-jangan data pribadi juga ditanya ini nih Bu, apa nih Bu? Ya kalau dibilang data pribadi, iya ya. Memang data pribadi gitu. Ya jadi yang akan kita tanya yang pasti pertama kita akan tanya NIK. Jadi ketika petugas datang, ini petugas akan melihat KK. Melihat ya, bukan memfoto. Jadi melihat, mencatat nanti nama dan nomor KK atau NIK-nya juga di situ. Jadi yang akan ditanyakan adalah orang-orang yang ada di dalam KK ini, gitu. Jadi per orangnya ini akan ditanyakan beberapa hal. Pertama dari sisi demografinya, ketenaga kerjaannya, demografinya ini ya pendidikannya, umur dan lain-lain ya. Kemudian tenaga kerja, kerjanya di mana dan lain-lain. Kesehatan juga kita tanya. Jadi kesehatan itu apakah ada gangguan kesehatan, gangguan pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Karena memang salah satu nanti tujuan dari pendataan ini mungkin ada perlindungan sosial untuk yang disabilitas, difabel itu. Sehingga ini perlu ditanyakan gitu. Walaupun mungkin secara kasat mata seperti saat ini saya bilang, wah ini Mbak Widya kan nggak ada kekurangannya. Kita perlu tanyakan ada keluhan apa, bisa pendengaran dan lain-lain gitu kira-kira. Kemudian ada juga pendidikan, pasti pendidikan terakhir. Kemudian juga ada perlindungan sosialnya. Apakah mendapatkan perlindungan sosial selama ini. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan mengenai pemberdayaannya. Makanya ada pertanyaan mengenai
kegiatannya apa, usahanya apa gitu. Kalau misalnya Mbak Widya ini kalau hari-hari seperti ini mungkin memang di radio ya, siapa tahu pulang ke rumah punya usaha apa, butik dan lain-lain gitu. Jadi semua kita tanyakan nanti. Ya, berarti sampai sedetil itu sampai ya. Sedetil itu. Sebenarnya tujuannya apa sih Bu, selain tadi juga memetakan profil atau data kemiskinan? Selain itu apa Bu? Kenapa sedetil ini sih pertanyaannya gitu ya? Ya karena ini kan sebenarnya untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara umum. Jadi semua. Jadi mungkin kita berangkat dari dasarnya dulu. Kenapa ini muncul gitu ya? Boleh. Kenapa ini muncul? Karena selama ini masing-masing kementerian lembaga itu kan punya target mengurangi kemiskinan sebenarnya ya. Mereka ada bantuan macam-macam, tapi dengan data masing-masing yang tidak saling terintegrasi, sehingga capaian targetnya ini bisa jadi ada yang berkali-kali dapat, ada juga yang tidak pernah dapat gitu. Nah, sehingga dengan adanya registrasi sosial ekonomi ini harapannya datanya udah satu nih gitu. Makanya ada, kalau misalnya nanti ada bantuan pendidikan, misalnya kalau seperti kemarin ada Kartu Indonesia Pintar lah, atau barangkali BOS dan lain-lain. Nah, ini menggunakan data ini nanti. Nah, kemudian mungkin dari kesehatan ada lagi nih, mungkin vaksin atau apa gitu. Nah, ini juga menggunakan itu. Nah, itu kenapa semua, termasuk yang tadi pemberdayaan, ini juga yang akan nanti kalau misalnya ada bantuan nih untuk usaha apa dengan mungkin klasifikasi mikro kecil atau apa, nah ini targetnya sudah ada di sini. Jadi dia memang sudah benar-benar terintegrasi gitu. Ini yang tadi dikatakan satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat ya Bu. Ya, jadi satu data ini nanti akan terintegrasi ke berbagai bisa digunakan oleh kementerian ya. Iya, betul. Siap. Jadi kita bantu petugas-petugas yang ada di lapangan yang door to door ya. Iya, betul. Sejujur-jujurnya ya Bu ya. Betul. Karena kalau tidak yang sebenarnya yang rugi kita juga. Siapa tahu nanti misalnya Mbak Widya nggak ngaku nih punya butik gitu. Ternyata ada mungkin nanti satu kebijakan terkait dengan usaha itu namanya nggak ada di dalam gitu. Iya betul ya. Jadi emang harus jujur, nggak perlu takut datanya akan bocor, tidak, tenang saja ya. Ini para petugas ini sudah dilatih juga. Jadi gini Mbak, ikrar janji ya Bu ya. Oh iya benar. Jadi kemarin ketika pelatihan petugas kita kan kita latih 2 hari nih. Dan mereka juga sudah menandatangani namanya fakta integritas yang berisi antara lain tidak membocorkan rahasia kepada siapapun. Jadi dalam artinya kepada siapapun, ini digarisbawahi. Jadi kalau petugasnya ibu-ibu nggak boleh ngomong ke suaminya juga, oh ini data sini, nah itu nggak boleh gitu. Dan itu nanti kalau ternyata bocor, ini tanggung jawabnya ya akan adalah secara ininya pasti ada sanksi gitu. Dan jadi rahasianya benar-benar terjamin dan mereka sudah menandatangani fakta integritas itu. Gitu. Jadi memang benar-benar yang berintegritas gitu ya Bu ya, yang akan dilakukan gitu. Tadi juga sudah ada yang disebut adalah penghapusan kemiskinan ya Bu ya. Nah, perannya registrasi sosial ekonomi ini terhadap target penghapusan kemiskinan ekstrim ini seperti apa Bu di tahun ini? Nah ini kalau bicara tahun ini kayaknya kita masih belum ini, karena kan kita baru ke lapangan 15 Oktober sampai 14 November ini. Artinya kita masih butuh waktu buat mengolah. Betul. Jadi pengolahannya itu dilakukan tahun depan, di awal tahun depan. Ya mungkin semester kedua ini datanya sudah siap untuk digunakan. Ya mungkin nanti dari hasil pendataan akan terlihat gitu. Karena ketika pendataan ini sebenarnya teman-teman petugas juga dari Pak RT dapat informasi nih mana yang kelompok miskin, mana yang kurang miskin ada ya. Pokoknya yang begitulah, yang mendekati miskin dan lain-lain. Dan itu memang akan ditanyakan spesial, nanti ada tambahan pertanyaan pendapatan gitu. Jadi akan dapat informasi dari situ. Oke, itu tadi terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrim ya Bu ya. Nah, ketika ditanyakan kembali terkait dengan perluasan pendataan yang dilakukan akan seperti apa, selain itu tadi kan berbasisnya kepada NIK ya Bu ya. Betul. Nah, ini seperti apa Bu yang dilakukan oleh BPS? Ya, jadi kalau petugas nanti kan menanyakan dari NIK dulu nih, ada kakak dulu. Jadi kalau misalnya di kakak itu ada 4 orang, 4-4-nya ditanya dulu. Kalau dari 4 ini
di sini semua enggak gitu. Kalau ternyata ada sebagian ini sudah di luar kota, ini di Jakarta, ini di mana. Nah, itu pertanyaannya stop sampai di situ nanti. Jadi ketika ditanya apakah tinggal bersama di sini, jawabannya tidak, maka stop. Tidak akan ditanyakan hal-hal lainnya, pendidikan dan lain-lain enggak ditanya. Jadi yang hanya ada di rumah itu misalnya 2 orang, ya 2 orang ini yang kita tanya detail sampai gangguan pendengaran dan lain-lain tadi. Nah, di samping itu masih kita tanyakan ada nggak yang tinggal di sini tapi nggak ada dalam KK gitu. Jadi artinya ini tidak akan terlewatkan walaupun dia tidak ada dalam KK gitu. Jadi mungkin ada keponakannya ikut, mungkin ada asisten rumah tangganya yang tinggal di sana. Nah, ini juga ikut kita data nanti gitu. Oke. Lalu yang tidak ada di rumah itu bagaimana Bu nanti datanya? Yang tidak ada di rumah ketika tidak ada di tempat, tidak tinggal bersama, di tempat lain tinggalnya, ya, di tempat domisilinya, itu tentunya ada pendataan yang sama karena ini seluruh Indonesia. Jadi semua wilayah akan kena gitu. Jadi katakanlah misalnya anak saya di Jakarta gitu ya. Nah, anak saya juga di kosannya akan didatengin. Oh ya, baik. Jadi ketika ditanya NIK-nya, kemudian kakaknya digabung dengan kakak saya, kan nanti klop. Oh berarti iya benar anaknya satu di Jakarta, ada orang tua di sini gitu. Jadi sebenarnya saling cancel outnya di situ nanti. Bisa di blend lah, di match lah gitu ya. Jadi nggak perlu takut gitu gak ya perlu, nanti anggota keluarga yang lain yang hilang ada di rumah gitu ya. gimana ini nanti ya nggak gitu ikut ya. datanya. Nggak, karena seperti ya anak saya lah ini contoh nyatanya karena anak saya juga akan didatangi di kosannya gitu. Jadi aman ya mendengar Star FM ya. Mungkin ini banyak juga yang gelisah ya para orang tua yang anaknya sudah merantau kemana gitu ya, tapi gimana nih pendataannya? Lalu karena dia ada identitas NIK itu kan yang spesial ya. Jadi pasti ketika dia digabungkan kembali ke kakak, dia akan tergabung gitu. Walaupun tempatnya dimanapun berada gitu. Itulah tadi integrasinya ya, terintegrasi itu di situ. Oke. Lalu bagaimana pemutakhiran registrasi sosial ekonomi ini Bu yang dilakukan? Kan tadi juga ada data yang sebelumnya sudah ada. Kemudian ada data terbaru. Bagaimana ini caranya mengupdate atau pemutakhirannya seperti apa? Ya, jadi kalau yang sumber datanya awal dulu ini kan dari sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu sendiri itu sebenarnya sumber datanya dari Dukcapil gitu. Jadi Dukcapil, kemudian kita sensus penduduk, kemudian juga ada update-update setelah itu. Nah, ini menjadi dasar kita print, kita susun dan ini namanya prelist. Ini dibawa oleh petugas kita ke lapangan. Jadi misalnya ada RT 1 gitu. Nah, itu teman-teman petugas sudah punya tuh daftar nama di situ. Daftar nama 1 RT itu. Nah, itu yang akan dikomunikasikan dengan Pak RT. Makanya harus ketemu Pak RT. Jadi Pak RT-nya dinanya apakah ini masih berada di RT sini atau tidak gitu. Kalau tidak, ya Pak RT sudah langsung ini tidak, ini ada ini gitu kan ya. Nah, setelah itu baru diidentifikasi ke lapangan. Dengan Pak RT, oh ini rumahnya kosong, ini yang tadi, ini yang itu gitu. Nah, setelah selesai baru petugas kita door to door gitu. Jadi prosesnya memang panjang gitu. Cukup panjang ini. Cukup panjang betul. Semangat juga untuk teman-teman yang bertugas di lapangan betul. ya. Termasuk juga Pak RT-nya. Terima kasih ini. Tanggung jawab ya Bu ya sebagai perangkat desa gitu ya bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, jadi memang nanti akan ada pemutakhiran bekerja sama dengan perangkat desa setempat. Jadi akan ada match gitu ya. Di match kan akan seperti apa gitu. Oke. Yang selanjutnya itu Bu bentuk-bentuk instrumen pendataan reksoseknya itu sendiri seperti apa juga gitu ya, karena banyak ya Bu ya yang ditanyakan dulu aja ketika sensus penduduk, mulai dari kondisi sanitasi air, kemudian kondisi perumahan. Nah, ini seperti apa Bu? Ya itu masih, jadi masih tetap standar. Jadi misalnya minumnya pakai sumbernya apa ini, masaknya pakai apa gitu, itu tetap kita tanyakan. Kemudian juga hal-hal lain yang terkait perumahan kita tanyakan, apakah punya rumah lain selain ini, apakah di rumah ini ada kulkas, ada AC, ya itu tetap kita tanyakan gitu. Nah, yang penting terkait dengan apa tadi Mbak? Nah, saya jadi lupa nih. Instrumennya Bu. Instrumen pendataannya. Ya, kalau instrumen pendataannya ini untuk
yang biasa itu ada instrumennya biasa. Itu tadi yang saya tanyakan, itu hal-hal yang perlu kita tanyakan. Tapi ada untuk yang khusus, katakanlah seperti asrama barangkali atau kemarin lembaga pemasyarakatan gitu. Nah, ini pertanyaannya akan beda karena kita nggak perlu menanyakan rumah toh ketika kita di lembaga pemasyarakatan, kita hanya butuh identitas dari yang bersangkutan dengan kondisi kesehatan barangkali, pendidikan gitu. Jadi perumahan nggak perlu. Kemudian ada juga yang mungkin untuk teman-teman atau bapak ibu yang katakanlah kalau di Jakarta itu di bawah kolong jembatan, katakan seperti itu, ini juga akan beda. Oke. Ada namanya. Pendataan untuk tunawisma seperti itu akan seperti apa, Bu? Ya, kalau untuk tunawisma ini akan kita lakukan insya Allah nanti hari Sabtu malam. Jadi malam minggu besok kita akan mengitari kota Jogja. Kalau yang kota ya. Kalau yang DIY yang Sleman juga akan mengitari wilayahnya untuk melihat tunawisma yang masih ada mungkin di emperan toko atau barangkali juga di terminal atau di mana gitu. Nah ini mereka juga tetap didata. Tadi sesuai konsep 100% harus didata. Mau tunawisma maupun ya barangkali tuna susila ya termasuk lah gitu ya. Jadi semua akan kita data. Itu kita akan kita datangi nanti tanggal 29 hari Jumat hari Sabtu malam minggu, sekalian malam mingguan di luar kita. Malam minggunya teman-teman BPS beda dari kita semua ya. Ini mendata baik. Betul. Salah satu tanggung jawab yang luar biasa juga ya ini Bu ya. Dan itu malam minggunya itu bukan di bawah jam 12 Mbak, di atas jam 12. Di atas jam 12. Karena di bawah jam 12 kita masih susah nih membedakan mereka lagi kulineran atau beneran tidur di situ misalnya. Jadi kita setelah orang pada pulang, kulineran pada tutup, baru kita akan mendata yang benar-benar mana nih yang tunawisma sebenarnya gitu. Luar biasa ya komitmennya pemerintah melalui BPS juga sampai tengah malam gitu ya Bu, untuk mendata semuanya tanpa terkecuali. Oke deh. Menarik ya Bu ya perbincangan kita hari ini. Yang Anda yang juga punya mungkin keresahan dan juga kegelisahan terkait dengan pendataan ini bisa langsung ditanyakan nanti ke Ibu Mainil ya. Bisa langsung WhatsApp aja di 081 862 1013 atau juga bisa di Instagram kita @starjogjafm, tulis di kolom komentarnya. Kita akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Masih di Bincang Spesial pendengar Star FM dan masih juga bersama dengan Ibu Mainil Asni SEME selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta ya Bu ya. Kalau ngomongin tentang BPS Badan Pusat Statistik tuh kayaknya tuh kok sepaneng gitu loh Bu ya, bahasa Jawanya tuh kayaknya tuh karena data terus. Tapi ternyata Ibu Mainil ini tadi ketika lagu gitu kita bercandaan santai, ya Bu ya, santai biar nggak sepaneng. Karena memang teman-teman dari BPS sendiri ini sedang melakukan registrasi sosial ekonomi ya, dan mungkin juga Anda nanti ya salah satunya yang akan didatangi oleh teman-teman dari BPS Kota Yogyakarta pendengar. Nah, diharapkan juga untuk semua pendengar Star FM yang ada di Kota Yogyakarta untuk kooperatif bekerja sama ya dengan para petugas yang datang ke rumah gitu. Lalu yang perlu dipersiapkan ini apa saja Bu? Jadi nanti ketika petugas sudah datang kita sudah ready Bu. Jadi nggak nunggu lama gitu ya Bu ya. Ya oke. Jadi gini Mbak, yang perlu dipersiapkan yang pastinya orangnya dulu ada ya Mbak ya. Iya jangan sampai kosong rumahnya. Ya. Jadi nanyanya ke siapa gitu. Ya jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya kakak dulu pertama. Oke, kakak. Karena kita akan menelusuri dari kakak itu. Ini kan konsepnya beda dengan konsep sensus kita biasa. Kalau dulu kita sensus itu menggunakan konsep rumah tangga. Nah kalau sekarang kita sudah konsep keluarga. Jadi konsep keluarga yang biasa kita kenal sehari-hari lah gitu. Ini sudah menggunakan konsep itu. Makanya kita pendekatannya dengan menggunakan kakak tadi gitu. Nah, jadi yang perlu disiapkan adalah kakak dan KTP. Kayaknya itu saja yang perlu. Itu saja. Nanti ketika kita ngobrol tentunya mungkin ketika ada pertanyaan menggunakan penerangan apa, mungkin listrik ya kita hanya mungkin akan menanyakan ini berapa watt gitu, berapa voltasenya, apakah voltase ya
apakah 900 atau 1.300 atau berapa gitu. Nah kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman nggak tahu ya mungkin perlu ngelihat dulu tuh struknya apa namanya stroke ya, stroke dari listriknya berapa gitu. Ya itu saja sih yang kita perlukan sebenarnya. Jadi tinggal jawab aja sebenarnya. Tinggal jawab aja, nggak perlu belajar dulu semalam. Jangan-jangan, aduh ini nanti ada petugas BPS aku harus belajar dulu. Harus belajar dulu, nggak usah belajar. Nggak, karena emang benar-benar itu data dari seharian kita ya. Oke, siap. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan KK dan juga KTP-nya. Dan yang pasti ini datangnya ke rumah-rumah itu biasanya jam dari pagi sampai malam ya Bu, atau gimana? Jadi kalau untuk jam kerja dari petugas kita sebenarnya 24 jam. 24 jam ya Bu ya. Jadi maksudnya yang normal ya memang biasa ya jam 7 pagi mungkin sampai sore gitu. Tapi kan ini banyak terutama apalagi kota ini. Kota kan ada yang dari pagi sampai malam kerja, baru pulang ke rumah mungkin jam 7 jam 8 malam dan baru bisa ditemui jam 9 ya teman-teman petugas harus siap juga jam 9 malam gitu. Jadi kapanpun itu responden kita kapan siap, ini petugas siap gitu. Oke, siap. Malam pun ayo deh. Ayo gitu ya. Yang penting kita tanya Pak RT, kalau Pak RT bilang, "Oh, itu rumahnya selalu dikunci baru bukanya nanti loh jam 8 malam." Ya, teman-teman jam 8 ke sana gitu. Jadi memang tergantung dengan aktivitas tiap daerah yang tentu saja betul. berbeda ya Bu Itu ya. pasti berbeda. Oke, kalau kota Yogyakarta karena kita tahu ini sebagai kota yang sangat sibuk ya Bu ya, dengan apa ya budaya kerjanya juga berbeda dari daerah lain juga memang harus disesuaikan. Oke, pertanyaan ya Bu ya. Saya akan bacakan pertanyaan. Terima kasih yang sudah gabung di 081 Ini dari Pak Burhan Ibu. Apakah sensus ini juga mendata warga pendatang? Tadi sebenarnya sudah disinggung ya Bu ya. Yang ngontrak atau yang kos. Lalu pertanyaannya atau materinya apakah juga sama dengan pemilik rumah? Ya, jadi kita tidak melihat apakah pendatang atau bukan pendatang. Prinsipnya selama tinggal di sana atau berdomisili di situ itu akan kita data. Termasuk juga adik-adik kita kos. Ya kan kalau kuliah nggak cuma sebulan 2 bulan ya. Pasti ya 2 tahun, 5 tahun gitu. Nah ini akan kita data di tempat biasa. Dan pertanyaannya sama, nggak ada bedanya. Hanya seperti saya contohkan tadi, ketika dia di kosan didata, nanti minta NIK dan kakaknya. Begitu orang tuanya barangkali katakanlah di Sumatera sana didata, itu nanti kakaknya digabung itu akan klop lagi seperti saya contohkan tadi. Jadi dia akan tetap didata di domisilinya. Kecuali ada kecualinya juga Mbak. Kecuali yang kos itu anak masih di bawah 17 tahun. Jadi kalau dia masih sekolah mungkin ada SMA, sudah kos, sudah kayaknya lumayan banyak juga di Jogja gitu ya, karena memang mencari kualitas ya. Nah ini akan didata tetap di orang tua. Jadi kalau dia sudah di atas 17 tahun, ini sudah kita data di sini, gitu di lokasinya. Siap. Jadi semuanya akan didata semua. Kecuali di bawah 17 tahun. Iya, gitu. dia akan didata di rumah tangga orang tuanya, di keluarganya. Siap. Gitu, ya. Siap, thank you. Ini pertanyaannya lanjut ke Instagram ya Ibu ya. Ini @fitriardi, terima kasih. Apakah hasil datanya nanti akan memperlihatkan profil kemiskinan di wilayah setempat? Bisa. Jadi saya katakan bisa, karena memang beberapa pertanyaan itu kan nanti mengarah ke sana. Ya, seperti tadi perlindungan sosial dan lain-lain. Kemudian kalau yang dikatakan oleh Pak RT bahwa ini keluarga miskin atau ini keluarga ya apapun lah istilahnya, ini nanti akan kita data khusus dan akan kita tanya, walaupun kuesionernya sama ya, daftar pertanyaannya sama, tapi ini petugas kita harus memfoto rumah untuk sekedar klarifikasi ya, ada memfoto rumahnya dan menanyakan pendapatan atau pengeluarannya dari keluarga itu. Itu hanya khusus untuk yang menurut Pak RT ini golongan yang perlu
miskin lah menurut Pak RT gitu. Kalau untuk yang lainnya nggak kita tanyakan pendapatan pengeluaran, nggak kita tanya. Ya. Oke, siap, sudah menjawab ya ini ya. Kemudian juga terima kasih untuk @dewata Edo Armanda. Apakah hasilnya nanti juga bisa melihat subsidi yang tidak tepat sasaran? Nah ini jadi pertanyaan banyak orang karena kadang ya Bu ya, menurut kita itu sebenarnya sudah mampu tapi kenapa dapat? Nah apakah datanya nanti bisa dipakai untuk itu? Sebenarnya bisa dilihat nanti ya, ya karena kan salah satu pertanyaannya itu terkait perlindungan sosial tadi saya katakan. Iya. Jadi pertanyaannya itu apakah pernah mendapatkan bantuan apapun lah istilahnya BNPT atau apa gitu, atau kartu Indonesia Pintar ya, apa ya, program Indonesia Pintar lah gitu. Nah ini kan ada pertanyaan itu. Jadi pasti akan terlihat kalau memang jujur ya. Misalnya dia punya ini, kemudian juga rumahnya ini, tapi ternyata kok dapat bantuan, itu nggak kelihatan sih. Yes, nantinya juga akan ke situ ya Bu ya, akan mengevaluasi juga program-program subsidi yang sudah dilakukan sejauh ini. Kemudian lanjut Ibu ya, ini @Eka Laya Irfan, terima kasih. Kemarin saya sudah didatangi. Nah, apakah data ini nanti berhubungan ke pajak ya Bu? Soalnya ditanyain usaha yang dimiliki dan pendapatannya. Nah ini. Ya kalau kaitan dengan pajak, insya Allah enggak ya. Karena kita BPS hanya mendata murni untuk kondisi profil daripada keluarga itu sendiri. Nah memang ini pendataan, ini kan sebenarnya leadnya secara nasional adalah Bappenas nih. Kan BPS selama ini tidak boleh secara undang-undang tidak boleh mempublish data perorangan. Ya, makanya kemiskinan yang dikeluarkan BPS itu adalah kemiskinan secara makro gitu. Hanya jumlah tapi tidak menunjukkan titiknya siapanya gitu. Nah pendataan ini nanti akan kita serahkan ke Bappenas, karena Bappenas sebagai kementerian lembaga yang bertanggung jawab dalam hal penuntasan kemiskinan dan koordinator dari berbagai kebijakan gitu. Jadi nanti Bappenas nih, tapi kalau secara pajaknya insya Allah enggak sih ya. Tapi pemanfaatan lagi mungkin perkembangannya, nah itu lain lagi gitu. Karena ini kan pendataan awal ketika tahun ini dilakukan oleh BPS, tahun depan dan tahun depannya lagi ini setiap tahun akan diupdate sesuai dengan kegunaannya gitu. Jadi ketika mungkin kita ada fokus ke bantuan, ya mungkin ini akan UMKM-nya barangkali yang fokusnya nanti gitu, atau barangkali ini pendidikan gitu. Nah ini akan fokus juga gitu kira-kira. Oke, jadi aman ya? Aman, insya Allah aman. Tenang ya Pak Eka. Aman, tidak akan kita serahkan ke Dinas Pajak. Oke, yang baru aja gabung juga terima kasih untuk Ibu Linda. Gimana ketika pas didata kita nggak di rumah karena semuanya bekerja? Apakah akan didatangi lagi? Karena takutnya ditinggal nggak didata. Tenang Ibu, jadi petugas kita biasanya ini akan berulang kali datang sampai datanya dapat. Oke. Ya, biasanya kalau didatengin pagi nggak ada, kata tetangga kan bisa tetangga ya, kita tanya tetangga ini biasanya jam berapa gitu. Kalau ternyata adanya seperti saya bilang tadi, bisanya jam 9 malam, ya mungkin petugas kita akan minta kontak apakah bersedia di data malam gitu. Atau bisanya jam 7 pagi gitu, ya itu komunikasi dulu. Oke, kan. jadi memang tapi tetap dikejar sampai dapat. Dikejar dan pasti dikonfirmasi ya Bu ya. Betul. Tenang Bu Linda ya. Karena target kita pokoknya 100% masyarakat terdata gitu. Siap. Selanjutnya ini pertanyaannya juga lumayan nih. Apakah data survei nanti bisa juga diakses masyarakat Bu? Waduh ini. Jadi data survei ini tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mendata ya, setelah itu nanti selesai semuanya akan kita serahkan ke pemangku kebijakan. Nah itu pemangku kebijakannya ini adalah Bappenas ya. Nah nanti apakah Bappenas ini memperbolehkan masyarakat untuk melihat data perorangan atau tidak, tapi biasanya ini hanya untuk kebijakan biasanya ya. Jadi mungkin kalau sampai mungkin camat mungkin bisa ya gitu. Tapi kalau sampai perorangan ini kan kita juga harus hati-hati. Sekarang kan juga ada undang-undang itu ya, data pribadi gitu. Nah ini juga
kemungkinan besar tidak akan sampai perorangan bisa melihatnya. Yes, gitu. Karena ini juga data pribadi ya Bu Iya, ya, betul, privacy data juga. privacy. Jadi kayaknya dan ada akan undang sangat- sekarang kan sudah ada ininya toh, betul. perlindungan data pribadi. Ya, jadi sangat riskan Iya, untuk betul. kita tahu gitu ya. Mungkin cukup pemangku Untuk kepentingan kebijakan, aja ya. pemerintah setempat yang akan nanti mengakses ya kan. Oke, terus terima kasih Reno Raditya Nugraha. Apakah data yang didapat bisa memperlihatkan jumlah keluarga tidak sejahtera di satu wilayah? Bisa jadi data untuk acuan pemberian bansos juga kah? Sebenarnya tujuan utamanya mungkin itu nanti ya, karena satu data perlindungan sosial tadi. Jadi pasti untuk bansos, untuk apapun lah istilahnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat, perlindungan sosial, ini akan menggunakan data ini. Jadi pasti akan bisa terlihat dari sini nanti. Oke, jadi benar-benar ini data yang Ya, akan digunakan ya Bu Iya, ya? satu data perlindungan sosial. Jadi kedudukannya registrasi sosial ekonomi ini menjadi dasar gitu Iya, ya Bu? menjadi dasar sekali. Oke. Betul. Nanti ketika ada update berikutnya baru ini perkembangannya akan tentunya sesuai yang saya bilang tadi. Ya, kalau yang sekarang sudah satu data perlindungan, harusnya nanti diupdate akan semakin apapun data bantuan dan lain-lain ini merujuknya ke sini gitu. Mau ngasih bantuan pendidikan, ini data ini gitu. Dan ini akan selalu diupdate menjadi satu data perlindungan sosial setiap tahunnya sampai nanti ya nggak tahu sampai kapan lah ya, mungkin Ya, oke. sampai Indonesia ini Sejahtera. Sampai sejahtera. target gitu ya. Iya. Pelaksanaan dari registrasi sosial ekonomi ini juga melibatkan banyak orang. Tentunya juga melibatkan tenaga dan juga waktu yang luar biasa ya Bu ya. Iya, iya. Nah, pelaksanaannya sendiri menggunakan anggaran dari mana ini Bu? Ini anggarannya memang anggaran khusus juga ini dari pusat yang pastinya ya, kita nggak tahu anggaran apanya, tapi yang pasti ini untuk seluruh Indonesia memang diharuskan melaksanakan ini anggaran pemerintah gitu. Makanya kita juga harus hati-hati semuanya bahwa ini anggaran pemerintah dan kita mempertanggungjawabkannya dengan transparan pastinya gitu. Gitu nanti. Oke, jadi menggunakan dana dari pemerintah APBN gitu ya Bu ya? Ya. Yes, dari APBN yang tentunya juga dipertanggungjawabkan nantinya. Secara transparan betul. Terus juga ketika data sudah didapat oleh teman-teman dari BPS, lalu bagaimana pengelolaannya Bu nanti data registrasi sosial ekonomi ini? Iya, jadi setelah dikumpulkan nanti sampai 14 November itu tahun depan tadi saya sampaikan kita akan mengolah ya. Setelah diolah nanti kita ada yang namanya kegiatan FKP, Forum Komunikasi Publik. Oke. Jadi ini akan dilihat nanti akan ada pemotongan dah ya untuk golongan ke bawah gitu ya katakan. Ini akan diklarifikasi ke penguasa setempat apakah benar atau tidak gitu. Jadi katalah kalau misalnya kayak kita sekolah nih ada perankingan. Nah ini akan kita lihat yang ranking-ranking bawah ini setuju nggak nih bahwa penguasa setempat benar nih si A ini memang paling bawah, si B ini yang berikutnya gitu. Ini akan ada forum itu nanti di tahun 2023 ini. Jadi data yang sekarang dikumpulkan diklarifikasi lah istilahnya nanti gitu. Oke. Ya kalau bisa dikatakan perankingan ya di ranking lah gitu dari yang bawah sampai yang atas gitu. Gitu. Oke, baik. Memang prosesnya cukup lama berarti Cukup ini lama, ya karena iya, melalui betul. proses FKP itu tadi. Iya. Kemudian kalau di kota Yogyakarta sendiri Bu, bagaimana dengan tentu saja tradisi yang berbeda, kemudian juga adat yang berbeda juga yang dari kota-kota lain. Nah, ini apakah ada kendala yang cukup berarti Bu yang dihadapi oleh teman-teman dari petugas dari BPS sendiri? Kalau kendala khusus sih kayaknya karena ini adalah kota pelajar ya, banyakkan kos-kosan. Ini kayaknya agak lumayan sulit juga nih menemui mahasiswa karena biasanya mahasiswa acara ya? PR ini. Karena kan mereka sibuk juga ya. Di samping juga yang bekerja juga seperti itu gitu ya. Jadi kendala utama ya pasti itu ya. Kalau kendala yang di luar kekuasaan kita sekarang lagi musim hujan, Mbak. Ini agak lumayan juga mau masuk ke rumah orang hujan-hujanan kan nggak enak ya. Tapi mudah-mudahan lah teman-teman tetap ke lapangan dan sesuai target tetap selesai gitu. Jadi kalau kendala lain ini biasanya karena ini kan lagi banyak pendataan juga ya.
Jadi ada pendataan dari ya apapun lah namanya, ada DTKS dan lain-lain gitu ya. Ini juga ada yang menanyakan gitu, kok pendataan lagi gitu, barusan juga kemarin didata gitu ya. Nah ini sebenarnya ini hanya kemarin ketika pelatihan sudah kita tekankan ke petugas kita agar dijelaskan saja bahwa ini memang dalam rangka penyatuan data-data perlindungan sosial itu gitu. Dan nanti kalau ini sudah menyatu datanya, sudah bisa dikoordinir oleh masing-masing, ini sudah bisa lah data ini aja yang kita gunakan, tidak akan ada pendataan yang lain-lainnya gitu. Yes. Jadi memang ini berbeda ya Bu ya, yang dari BBS ini benar-benar nanti data pemutakhiran untuk perlindungan kesejahteraan juga, perlindungan sosial. Nah, jadi teman-teman ini yang mahasiswa tolong ya. Berarti mendatangi kos-kos begitu ya Bu ya. Betul. Semua pokoknya. Mendatangi kos-kos, jadi ditanya nanti satu-satu teman-teman dari mahasiswa dimohon untuk kerjasamanya ya. Iya benar. Pasti nanti melalui Bapak Ibu kosnya dulu. Iya betul. Kan tadi sudah berjenjang ya dari Pak RT ngasih ini kos-kosan, nah kita ke ibu kosnya dulu kalau ada. Tapi kan kadang di sini juga banyak yang nggak ada ibu kosnya tuh. Oh gitu. Nah ini yang sulit penguasa. Ya Bu ya. Tapi biasanya ada penjaga kosnya kalau misalnya besar seperti itu. Nah ini kita akan koordinasi dulu pasti. Kapan biasanya pulang kuliah, hari apa bisanya gitu. Ntar kalau hari kerja mereka kuliah misalnya ya, Sabtu Minggu healing gitu. Nah ini kapan? Gak rumit juga kapan kita, tapi tetap kita lakukan pendekatan ke sana. Iya, pokoknya tetap berjuang untuk mendapatkan data gitu ya. Betul. Yes, manfaatnya Bu, sebenarnya manfaat dari registrasi sosial ekonomi ini pasti juga nanti akan ditanyakan oleh pendengar gitu ya, untuk warga sekitar juga. Manfaatnya sebenarnya apa? Baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjangnya nanti akan seperti apa data yang kita kasih nih kayak gitu. Jadi mungkin kalau perorangan, manfaat perorangan dalam jangka pendek barangkali nggak kelihatan ya Mbak ya, karena kan ini kita masih mengumpulkan data untuk kebijakan jangka panjangnya gitu ya. Jadi namanya satu data itu pasti jangka panjang. Nanti semua kebijakan pemerintah apapun judulnya akan menggunakan data ini. Jadi mau perlindungan sosial, katakanlah bantuan A, B, C, D, baik untuk keluarga miskin atau setengah miskin atau yang lain-lain menggunakan ini. Ditambah mungkin untuk pemberdayaan masyarakatnya seperti saya katakan tadi. Jadi ketika nanti ada mungkin ya salah satu pertanyaannya itu apakah pernah mendapatkan KUR misalnya gitu. Jadi artinya ketika ada usaha dan mungkin ada bantuan terkait usaha, ini juga akan menggunakan data itu nanti. Jadi memang manfaatnya ya dibilang jangka panjang tergantung sih panjangnya seberapa ya. Tapi yang pasti tahun ini belum bisa dirasakan manfaatnya tahun ini, baru akan bisa digunakan paling cepat tahun depan. Gitu. Memang harus bersabar ya, untuk bisa nanti menantikan manfaat ini akan seperti apa, karena kan disesuaikan dengan kondisi juga. Iya, karena kondisi. Nanti itu tadi klarifikasi lagi tahun depan toh, apakah benar ini miskin atau ini tidak gitu kan itu. Kita bantu pemerintah ini ya pendengar. Kita bantu BPS untuk mendapatkan registrasi ini tadi sosial ekonomi yang sebenar-benarnya. Yes, betul. Himbauan Bu yang bisa Bu Mainil sampaikan ke pendengar Star FM saat ini yang sedang mendengarkan terkait dengan pemutakhiran data registrasi sosial ekonomi ini, supaya yuk kita bareng-bareng, yuk kita bisa bareng-bareng bekerja sama untuk bisa mendapatkan hasil dan tentu aja untuk kesejahteraan bersama. Iya betul. Iya jadi Bapak Ibu siapapun lah ya yang berada, ini panggilannya malah untuk seluruh Indonesia nih, nggak hanya Kota Jogja gitu ya. Jadi ini petugas kita akan ke lapangan, mungkin untuk yang belum, yang sudah mungkin ya alhamdulillah kalau sudah kooperatif dengan jawaban-jawabannya ya. Jadi kita berharap semua dari masyarakat ini membuka diri atas kunjungan dari petugas-petugas kita, karena data ini nanti akan kembali ke kita juga gitu ya. Ketika ada kebijakan tertentu mungkin terkait dengan apa pribadi kita, mungkin bantuan dan lain-lain ya, ini hanya mungkin itu akan menggunakan data ini. Jadi saya berharap kita semua cukup kooperatif ya, dan nggak perlu repot-repot. Yang penting hanya siapkan KK dan KTP.
karena kita akan menelusurinya dari keberadaan kakak ini. Ya, jadi terima kasih ini untuk Pak RT yang sudah membantu, karena dari laporan teman-teman di lapangan, mereka semua memang difasilitasi oleh Pak RT maupun aparat SLS setempat ya, Satuan Lingkungan setempat gitu. Terima kasih juga ini Pak, kemarin juga Pak Lurah, Pak Mantri, Pak Mopraja, mulai dari termasuk juga Pak Sekda, Pak Penjabat Wali Kota. Ini kita sudah bersepakat bahwa kita akan mensukseskan ini, gitu ya. Kita sepakat untuk saling mendukung untuk mewujudkan data yang satu perlindungan sosial ini, satu data perlindungan sosial, gitu Mbak kemarin. Oke, siap. Ini sudah ada kolaborasi ya Bu betul, ya, dengan perangkat setempat supaya bisa mensukseskan registrasi sosial ekonomi ini. Jangan lupa juga untuk menyiapkan KK dan juga KTP-nya pendengar Star FM ketika nanti ada petugas dari BPS yang datang untuk menginterview ya. Kapan lagi kita diinterview ya Bu ya? Biasanya kan artis-artis yang diinterview, ini kita sendiri diinterview. Berasa kayak artis aja. Dianggapnya kayak gitu aja ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Mainil Asni SEME, Kepala BPS Kota Yogyakarta yang sudah berbagi informasi banyak sekali dan juga semangatnya ya Bu ya. Terima kasih banyak juga nih Mbak Widya sudah memfasilitasi kita dan menyampaikan informasi ini ke kita semua ini, ke masyarakat Kota Jogja khususnya. Siap, itu tadi ya pendengar Star FM, jangan lupa KK dan KTP-nya. Nah, itu aja ya. Dan kooperatif ya. Benar-benar jujur ketika nanti ditanyakan oleh petugas dari BPS Kota Yogyakarta. Baiklah. Bincang spesial kita akhiri, Ibu Mainil. Ya, selamat beraktivitas kembali, melanjutkan aktivitas yang mungkin tertunda karena ini. Saya Widya Pradipta juga pamit dari Bincang Spesial. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.